Engkau yang maha agung, maha mulia, Tuhan Allah yang hari ini Engkau rela masuk dalam sejarah kehidupan manusia, menjadi sama seperti kami, hanya tidak berdosa, untuk menebus dosa kami, sehingga kami menjadi orang yang berpengharapan, orang yang diampuni, orang yang dibenarkan, orang yang dijamin kepastian surga mulia bagi orang yang percaya kepadamu. Sehingga pada sore hari ini kami bersyukur, dan kami kembali mau merenungkan kebenaran firman-Mu, dan berkatilah firman-Mu pada petang ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Rohani kami atas kesempatan pada sore hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Rumput ilalang harus dibabat, jangan sampai tunggu lebat. Selamat petang kepada seluruh jemaat. Petang, selamat petang. Kiranya kita semuanya sehat dan penuh dengan berkat. Amin. Mari kita akan merenung kembali akan Natal pertama. Menarik untuk dipikir ulang bahwa ketika Yesus lahir, maka ada bintang yang terang di langit sana turut serta untuk memuliakan, menyaksikan kehadiran Yesus Kristus, kemudian menuntun para majus, orang yang punya jabatan tinggi, dituntun untuk menuju ke Bethlehem, dan pejabat tinggi ini pun menyembah kepada Yesus. Bukan hanya itu, ketika Yesus lahir di kandang, so pasti di situ dimungkinkan ada kambing domba yang juga turut menyaksikan kelahiran Yesus. Dan Yusuf Maria yang menjadi wakil daripada orang yang sangat sederhana karena dari keluarga seorang tukang kayu. Kemudian bukan hanya itu saja, para gembala yang dianggap sebagai orang yang pegawai rendahan, yang tidak bisa dipercaya untuk menjadi saksi di pengadilan karena ketidakjujurannya, tapi para gembala ini mendapatkan kesempatan pertama untuk juga menyaksikan Yesus Sang Juru Selamat yang lahir itu. Belum juga cukup, para malaikat yang ada di langit itu yang memberitakan berita sukacita kepada para gembala, mereka semuanya memuji, memuliakan Tuhan dengan paduan suara yang luar biasa. Seolah Natal itu mau mengatakan bahwa seluruh alam jagat raya ini, baik yang di bumi maupun yang ada di langit dan yang ada di surga, seluruhnya menyembah dan memuliakan Tuhan.
Wah, luar biasa. Pertanyaannya, terus kita mau apa kalau begitu? Bintang memuliakan Tuhan, domba memuliakan Tuhan, Yusuf Maria memuliakan Tuhan, malaikat memuliakan Tuhan. Terus kita mau apa? Tidak ada lain kecuali kita juga harus memuliakan Tuhan. Nah, kemudian bertanya lagi, bagaimana supaya kita itu punya kehidupan yang memuliakan Tuhan? Nah, paling tidak ada 3 alasan yang coba saya catat di sini. Yang pertama, mari kita akan lihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kemudian kalau kita lihat ayat 31 juga dikatakan untuk segala bangsa. Jadi kesukaan besar, jadi Natal ini adalah Natal untuk semua orang yang ada di dunia ini. Dengan kata lain, kalau Tuhan di dalam Yesus Kristus itu mengasihi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, bagi kita orang percaya adalah maknanya bahwa Yesus itu menerima kita apa adanya. Kan dikatakan segala bangsa, berarti tidak ada diskriminasi, tidak ada yang dibedakan, semuanya diterima apa adanya oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kehidupan yang memuliakan Tuhan adalah kehidupan yang juga kita harus menerima orang lain apa adanya. Orang lain itu punya pikiran yang berbeda, perasaan yang berbeda, kemauan yang berbeda. Satu dengan yang lain itu unik, tidak ada yang sama. Tapi sebagaimana Tuhan menerima semua orang tanpa terkecuali, bagi yang mau percaya kepada Tuhan, maka kita pun juga punya kewajiban, kita harus seperti Tuhan yang menerima kita apa adanya, maka kita juga harus menerima orang lain dengan apa adanya. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, saya kemarin barusan pelayanan di saudara-saudara kita dari Papua ya. Memang Papua ini unik menurut saya. Karena apa? Karena budayanya sangat berbeda. Maaf kalau di pedalaman itu ini enggak pakai bra begitu ya. Tapi itu memang budayanya begitu. Saya tidak bisa menghakimi, oh itu tidak sopan, itu tidak memuliakan Tuhan. Tapi mau bagaimana lagi? Tapi memang itu budayanya, saya menghargai. Saya suruh melayani yang begitu, saya juga menghargai. Seperti itu. Tapi itu memang budayanya berbeda. Kemudian yang kedua, mereka kalau potong daging itu besarnya segini-segini. Saya kaget waktu pertama kali, loh dagingnya potongannya segitu. Wah besar sekali. Makanya saudara-saudara dari Papua ketika datang ke sini, saya ajak makan di pesta pernikahan. Dia bilang, Bapak pendeta, orang Jawa itu pelit. Loh kenapa? Potongan dagingnya itu kecil-kecil sekali. Beda kalau yang di Papua. Saya bilang,
Ini bukan soal pelit, tapi ini soal budaya. Tuhan juga menerima mereka. Orang Papua yang begitu, Tuhan juga menerima kita. Gereja ini harus menerima seluruh lintas budaya, latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, status sosial yang berbeda, seluruhnya itu harus disayang. Karena apa? Tuhan juga begitu. Nah, saya berkesempatan untuk pelayanan di Korea. Korea itu kalau makan semuanya saja pakai sumpit. Dosen pergi ke sana. Nah, satu-satunya dosen yang tidak bisa makan pakai sumpit itu saya. Begitu saya belajar, coba saya pakai sumpit itu, makanan sudah mau sampai di mulut, lepas lagi. Saya coba sampai 3 kali, lepas lagi. Kemudian akhirnya, kan itu bukan budaya saya. Udah, satu-satunya dosen yang makan tidak pakai sumpit, pakai tangan saja. Itu saya. Kenapa? Itu memang budaya saya. Saya mau ikut budaya yang baru itu susahnya minta ampun. Tuhan menerima budaya yang berbeda. Amin. Oleh sebab itu ada lagu hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya disayang Tuhan. Kurus atau gemuk, badan kurus, badan gemuk, semuanya disayang Tuhan. Kan begitu, artinya Tuhan tidak membeda-bedakan. Gereja ini ada untuk meluaskan kerajaan Allah, memenangkan seluruh bangsa dari ujung sampai ke ujung. Jadi pesan Natal yang pertama, kita harus memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Karena kita sudah diterima oleh Tuhan apa adanya, maka kita juga harus menerima orang lain dengan apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Amin. Amin. Siapa kalau tidur ngorok? Angkat tangan. Kalau ngorok, saya berulang kali dibilang sama istri saya, kalau tidur jangan ngorok gitu. Ternyata dia sendiri juga ngorok. Kemudian saya rekam itu. Setelah saya rekam, kemudian lihat televisi bersama, kemudian saya setel itu rekamannya. Loh, itu rekaman apa kok sepertinya bagus suaranya? Lah ya ini suaramu. Kamu yang bilang saya jangan ngorok, ternyata kamu juga ngorok gitu. Jadi terimalah kekurangan orang lain. Amin. Ngomong sama sebelahmu, ku terima kekuranganmu. Nah, gitu. Berbeda itu malah bagus. Karena apa? Karena berbeda itu saling melengkapi. Berbeda itu beda karunia. Wah, ini tadi musiknya luar biasa. Dengan beda-beda karunia. Jadi harmoni bagus begitu. Artinya apa? Artinya memang berbeda, dari sana memang berbeda, tapi jangan dibedakan. Karena di dalam Kristus kita sama di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anaknya. Amin. Itu yang pertama. Memuliakan Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita harus bisa menerima orang lain apa adanya, karena Tuhan juga sudah menerima kita apa adanya. Ya, yang kedua, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita itu bisa memuliakan Tuhan kalau hidup kita itu juga hidup yang saling mengampuni, karena Tuhan sudah mengampuni dosa Anda dan saya. Juru selamat. Ini penting sekali.
Kenapa Yesus datang sebagai juru selamat? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, terpisah hubungannya dengan Tuhan Allah, sehingga tidak bisa manusia mencari Allah. Yang bisa adalah Allah mencari manusia. Oleh sebab itu, kemudian dengan pencariannya manusia yang berdosa itu, maka Tuhan Yesus lahir sebagai juru selamat yang mati di atas kayu salib, yang kemudian mati bangkit naik ke surga, dan siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, rupanya saya lihat dosa itu, dosa ini masalah yang serius. Tiap hari kita disuguhi dengan kejahatan, imoralitas, korupsi di mana-mana, saling bunuh, saling sikat di antara satu dengan yang lain. Itu karena memang ekspresi dosa. Nah, dosa itu berarti kata yang pertama melanggar aturan. Kita cenderung melanggar aturan. Ukurannya firman Tuhan. Melanggar aturan firman Tuhan. Tapi dalam keseharian banyak hal yang kita langgar. Melanggar lampu lalu lintas. Melanggar, kalau makan dokter bilang kecap berapa kali? Pak Budi? 32 kali ya? Kalau Pak Budi rata-rata kecapnya berapa kali? Kemudian ditelan makanannya. Sampai 32 kali enggak? Dihitung enggak? Ya, itulah sebabnya kita sering sakit perut itu pencernaannya, karena makannya itu kecapnya cuma 3 kali langsung ditelan begitu. Harusnya 32 kali ya. Itu nanti pencernaannya aman. Ngomong sama sebelahmu, 32 kali. Nah, ini susah ini. Gampang diucapkan mengampuni, tetapi melakukannya susah. Maka ada ungkapan orang Jawa, ora sudi dadiyo godhong aku moh nyuwek, dadiyo banyu aku moh nyawuk, dadiyo sego aku moh mangan, dadiyo pil aku moh nguntal. Tapi kalau kita sudah percaya sama Kristus, tentu akan berbeda. Ikuti apa yang saya katakan. Dadiyo godhong kowe tak suwek, dadiyo banyu kowe tak cawuk, dadiyo sego kowe tak pangan, dadiyo pil kowe tak mengampuni. Mengampuni itu berarti wis salahe gak dieling-eling. Maaf ibu-ibu ini biasanya, karena kuotanya per hari itu menurut penelitian itu 15 sampai 2000 per kata. 15 sampai 2000 kata per hari. Jadi banyak ngomongnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu cuma sekitar 7.000 sampai 10.000 saja begitu. Lebih sedikit kuotanya. Makanya kalau ibu-ibu banyak ngomong, itu memang kuotanya seperti itu. Ya. Tamu istri saya sudah pamit sampai di bawah pohon mangga itu. Di situ masih ngomong lagi bisa 1 jam loh. Ibu-ibu itu. Tapi kalau bapak-bapak enggak seperti itu. Karena bapak-bapak itu pikirannya yang gede-gede. Jadi cukup dengan kata-kata sedikit. Tapi ibu itu memikirkan hal yang kecil itu dipikir gitu. Kalau belanja ada selisih sedikit 100 atau 200 rupiah, cari itu. Itu ibu-ibu. Makanya ibu-ibu memang banyak bicara. Ya kita menyadari seperti itu. Untuk apa? Untuk ngerem bapak. Bapak itu egonya tinggi, kalau salah susah untuk diingatkan. Saat itu salah, oh tidak mau dia diingatkan. Begitu ya bapak-bapak ya. Betul ya? Sungguh-sungguh. Kalau ibu-ibu beda ya, ibu-ibu lebih lembut ya. Beda sama bapak-bapak. Lah ini, ada keluarga yang tidak mau bicara.
Terus bapaknya itu pergi tidur, semuanya pada marah. Bapaknya mau tidur, nulis. Tulisannya bunyinya begini, "Ma, tolong bangunkan besok jam 5 pagi." Ditempel di selimutnya, dia tidur. Istrinya keluar dari dapur, kemudian lihat tulisannya itu, dibilang, "Ma, tolong bangunkan besok jam 5 pagi." Terus mamanya juga tidak mau ngomong, dia sebelum pergi tidur dia nulis. Bapaknya sudah tidur, dia nulis dengan kertas yang lain ditempelkan, "Pak, sudah jam 5 pagi, bangun." Tapi tidurnya sendiri. Wah, begitu bangun apa yang terjadi? Bangunnya kesiangan. Mulai saat itulah mereka bicara terus saling memaafkan. Itu bisa terjadi dengan diri kita. Rumahnya sama, makannya sama, berkatnya sama, tapi bisa jadi karena ada masalah tidak mau ngomong, tidur sendiri-sendiri begitu. Bisa seperti itu. Kenapa begitu? Karena tidak mau saling mengampuni. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, kita akan memuliakan Tuhan kalau kita saling mengampuni. Ya. Ngomong sama sebelahmu, ku ampuni kesalahanmu, tapi utangmu tetap dibayar. Yang ketiga, ayat 12. Baca bersama 1-2 mulai. "Dan inilah tandanya, akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Ini bayi Yesus, Tuhan Allah yang menjadi manusia. Sebelumnya sudah dinubuatkan oleh para nabi 700 tahun silam, oleh Nabi Yesaya, oleh Nabi Mika. Itu dikatakan bahwa besok akan lahir seorang juru selamat di Bethlehem. Tapi lama sampai akhirnya 700 tahun itu digenapi, walaupun waktunya lama. Artinya apa? Artinya mau saya katakan begini, ternyata Tuhan itu setia. Waktunya memang sudah lama, mungkin orang sudah lupa, mungkin orang sudah tidak berpikir lagi, tetapi Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Artinya Tuhan setia. Maka hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang setia. Karena Tuhan sudah setia kepada kita. Setia apa? Setia beribadah, setia berdoa, setia melayani, setia memuji Tuhan. Setia itu artinya bisa diandalkan, konsisten begitu. Saya kemarin tanya sama anak Nias, di tempat kami ada Nias, ada Papua, ada dari Medan, ada dari Sulawesi. Saya tanya semua. Saya tanya, di tempatmu ada kucing enggak? Ada, Pak. Kalau Papua, kucing Papua bunyinya gimana? Kucing Papua gimana bunyinya? Ternyata ngeong gitu. Nias, kukuruyuk. Oh, enggak percaya saya. Kucing itu tetap bunyinya ngeong. Di mana-mana kucing itu ngeong. Saya pergi dari Aceh sampai ke Papua, ketemu juga di Korea, di Singapura, semuanya kucing itu meong. Enggak ada kucing yang bunyi itu huruf ketukuk, huruf ketukuk. Enggak ada. Artinya apa? Konsisten. Tuhan tidak pernah berubah.
Oleh sebab itu keyakinan kita juga harusnya tidak pernah berubah. Dimanapun Tuhan tempatkan, keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tetap akan memelihara hidup kita. Amin. Kalau naik pesawat di daerah Papua itu ngeri. Jadi di sana banyak awan tebal begitu. Kemudian diterobos sama pesawat itu sampai ketemu ruang hampa. Ketika ruang hampa itu pesawat tidak bisa dikendalikan, dan saya waktu naik itu kemudian pesawat turun sendiri, rasanya itu seperti naik ayunan gitu, sir begitu. Kemudian seluruhnya berteriak semua begitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menolong, dan akhirnya ya saya sampai di sini. Tuhan masih memberikan saya hidup begitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari hidup kita seperti tema kemuliaan bagi Allah. Kemudian ada lanjutannya, di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Saya mau katakan begini, kalau hidup kita memuliakan Tuhan dengan cara seperti Tuhan menerima siapa saja tanpa terkecuali, mengasihi semua, kemudian kita juga mengasihi semua. Yang kedua, kita juga harus saling mengampuni karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita harus setia karena Tuhan juga berlaku setia kepada kita. Dan yang terakhir, ketika Tuhan itu ditinggikan dalam hidup kita, Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, Tuhan menjadi andalan dalam kehidupan kita, maka damai sejahtera itu otomatis akan mengikuti. Saya membayangkan tidur yang paling berkualitas, bermutu itu seperti Tuhan Yesus. Walaupun ombak, badai menerjang, kemudian para murid sudah khawatir mau bagaimana, tapi Yesus tenang-tenang saja. Kenapa begitu? Karena Yesus melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, kita mestinya tidak perlu takut, karena damai Tuhan itu akan menyertai kita. Di mana ada damai? Kalau di situ ada Tuhan. Kapan Tuhan ada? Kalau kita mentuhankan Dia di dalam hidup kita. Artinya Tuhan harus menjadi sungguh-sungguh prioritas yang utama. Jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita, maka Tuhan pasti akan memberikan kedamaian. Begini Bapak Ibu, suatu saat saya memerlukan sejumlah uang. Kemudian kami berdoa, karena memang uang kurang untuk membayar sesuatu. Tapi rupanya ada saudara ibu-ibu Papua sana juga dia berdoa, tapi doanya beda. Kalau saya doanya minta Tuhan, ini saya butuh sejumlah uang, tapi yang Papua itu, Tuhan saya harus menyerahkan uang per bulan saya itu kepada siapa? Kemudian wajah saya itu muncul di doanya ibu Papua itu. Ternyata, Pendeta Cornelius. Kemudian telepon tanya alamat saya. Kemudian sampai di rumah, dia berkata, Pak, saya barusan berdoa, saya mau mengasihkan per bulan ini kepada siapa? Ternyata saya harus serahkan kepada Bapak di amplop. Dan begitu saya buka, ibu ini sudah pulang, uangnya itu pas sesuai dengan apa yang kami perlukan. Mulai saat itu, ini menjadi monumen bagi saya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya yang percaya kepadanya, yang percaya sungguh-sungguh, yang tidak pernah ragu sedikit pun, yang kita setia apapun yang dikatakan oleh Tuhan kita pegang itu, maka janji Tuhan itu adanya ya dan amin. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita.
3 hal. Mari kita memuliakan Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menerima orang lain, mari kita menerima juga mereka apa adanya. Dan yang kedua, Tuhan sudah mengampuni kita, marilah kita juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan yang ketiga, Tuhan sudah berlaku setia kepada kita, maka berlakulah setia juga kepada pelayanan kepada orang lain. Dan ketika Tuhan ditinggikan, yang terutama dalam hidup kita, maka damai sejahtera itu akan diberikan kepada kita. Amin.